Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya sekali lagi menjelaskan ya kepada teman-teman semua. Ini karena kebanyakan ya teman-teman yang belajar tentang roti goreng dan cakwe ini mengalami kendala yaitu tidak ngembang. Dan berkali-kali pun ini sudah saya jawab, tetapi ini masih juga ada yang eh, menjawab tentang hal itu ya teman. Nah, jadi seperti ini ya teman. Sebelum kita melangkah ke pembuatan atau cara kita mengadon, kita harus apa artinya kita harus eh, mempelajari ini terlebih dahulu ya, karena jangan-jangan nanti teman-teman semua setelah melihat tutorial dari saya pribadi, kemudian melihat tutorial dari teman-teman konten kreator yang lain seperti itu, bahkan dari pedagang-pedagang yang lain, teman-teman tidak memahami ini karena apa? Salah satu langkah yang paling utama itu ketika kita akan usaha ya ataupun kita belajar membuat roti, itu semacam roti apapun, baik itu donat seperti itu, roti goreng seperti ini, kemudian cakwe, itu kan sama tekniknya teman, yaitu pelajari dulu cara membuat roti ini, dengan artinya membuat adonannya ini. Jadi ke teman-teman, kalau untuk penambahan-penambahan bahan ya, penambahan-penambahan bahan seperti contohnya susu, aroma dan lain itu kan belakangan saja teman. Yang penting teman-teman ini kuasai dulu bagaimana caranya untuk membuat adonan ini bisa jadi dulu. Percuma juga ya teman-teman, ketika teman-teman ini sudah melengkapi semua bahan, tetapi hal pokok, hal utama yang paling harus dipelajari, harus dikuasai itu terlupakan seperti itu. Bahkan teman-teman terlalu fokus dengan resep-resep yang lain, artinya dengan tambahan-tambahan bahan-bahan yang lain, sehingga tidak fokus bagaimana caranya belajar dulu untuk membuat adonan ini supaya jadi, kan seperti itu. Karena itu langkah awal. Kalau teman-teman sudah jadi membuat adonan ini, itu akan divariasi teman-teman seperti apa, akan ditambah bahan seperti apapun, itu pasti akan lebih baik kan seperti itu. Tapi kalau ini belum bisa, teman-teman percuma juga ketika membuat adonan dilengkapi dengan berbagai macam tambahan bahan, tetapi hasilnya tidak sempurna, artinya tidak ngembang. Itu kan sama saja kita mubazir kan teman-teman seperti itu ya. Jadi intinya pada dasarnya teman-teman kuasai dulu bagaimana teknik-teknik untuk membuat adonan tersebut, karena pasti akan berbeda ya teman-teman. Cara orang satu dengan tutorial lain itu akan sangat berbeda. Kadang-kadang kalau teman-teman terlalu fokus dengan konten kreator, saya sebut selaku konten kreator juga. Di sini kita lihat backgroundnya teman-teman. Dia adalah memang seorang penggelut di kuliner roti tersebut hanya atau memang untuk mencari view ya, artinya mencari penonton yang banyak kan seperti itu. Jadi backgroundnya dilihat dulu. Kalau itu memang teman-teman konten kreator yang memang menggeluti usaha itu, ya boleh jadi ikuti teman-teman. Tapi kalau memang hanya untuk sensasional, artinya untuk mencari simpatik orang lain, yaitu cross check dulu seperti itu dan pelajari yang lebih apa ya, faktanya, artinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita sendiri ya, saya sendiri tidak menyombongkan, artinya kami lebih bisa, enggak, kami juga masih belajar kan seperti itu, tetapi pada dasarnya kami juga adalah pelaku usaha itu sendiri, pelaku pembuatan itu sendiri. Karena apa teman-teman, di sini kita membuat, ingat ya, membuat dengan cara manual, tidak dengan mesin. Kalau dengan mesin teman-teman punya modal besar itu tidak masalah ya teman-teman, itu akan lebih mudah mempelajarinya daripada ketika kita belajar dengan sistem manual ini. Nah teman-teman, kalau memang usaha sudah punya modal yang besar, ya kenapa harus dengan manual, kan seperti itu. Seharusnya teman-teman bisa membeli mixer ataupun mesin-mesin lain yang untuk memudahkan proses usaha ini ya teman-teman. Nah itu salah satunya teman-teman. Dan saya sedikit membahas tentang gagalnya adonan ini sendiri ya teman. Karena ini berkesinambungan antara teman-teman menguasai adonan, harus menguasai adonan dulu, kemudian penyebab gagal-gagalnya itu kan ada beberapa faktor ya teman-teman. Pertama saya sebutkan dulu, biasanya kalau kita memang sudah paham ya, sudah paham membuat adonan, itu bisa jadi karena pengembangnya, atau kalau kita menggunakan lagi instan ataupun dengan soda kue, kalau untuk jangka yang lama itu kan seperti itu, mungkin dari pengembangnya itu memang kurang maksimal. Artinya bisa dicek teman-teman ya, banyak tutorial tentang pengecekan pengembang sendiri ataupun dengan ragi instan itu. Yang kedua ya teman-teman, bisa jadi faktor itu karena pemberian, ini satu faktor yang mungkin terlupakan ya teman. Mentega ini sangat berpengaruh pada adonan ketika teman-teman ini membuat adonan, bukan hanya adonan cakwe atau odading saja, bahkan seperti donat. Kalau kita tidak beri
mentega ini hasilnya akan tidak maksimal, sehingga seperti agak bantat seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau terlalu banyak juga memberikan mentega itu akan sedikit bermasalah, tapi kalau kurang juga ya memang dia ngembang cuma sedikit agak alot kan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga tuh bisa jadi ya kan teman-teman, karena kita membuat adonan itu kan dengan manual, bisa jadi karena cuaca ya teman, cuaca di daerah teman-teman tuh lebih dingin seperti itu sehingga pengembangnya tidak maksimal juga. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, beda ya teman-teman dengan ketika menggunakan dengan mixer. Mixer itu karena dengan gesekan spiralnya itu ya, di dalamnya itu spiral, sehingga kan kadang-kadang kalau membuatnya dengan mixer itu kita beri air es ya seperti itu, karena dengan gesekan-gesekan ini takutnya apa, pengembangnya itu atau ragi instan ya, kalau kita memberi dengan ragi instan itu cepat bereaksi sehingga akan cepat lebih ngembang. Jadi kalau oper ngembang juga membuat roti itu, ataupun terutama ya kita ya roti goreng ataupun cakwe, itu hasilnya tidak akan bagus ya teman-teman. Bayangkan, karena kita harus menunggu lama ketika dikasih sambil jualan sambil goreng, kemudian sebelum sampai tempat itu sudah ngembang duluan, itu juga akan repot kita, dan bentuknya pun ya acak-acakan nantinya seperti itu, jadi tidak bisa dibentuk dengan rapi kan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, jadi beberapa hal gagalnya biasanya kalau kita membuat adonan. Yang pertama tadi dari dari ragi instannya atau pengembang, kalau teman-teman menggunakan pengembang lain. Yang kedua dari menteganya. Ketiga bisa jadi karena cuaca kan seperti itu ya. Kemudian kalau untuk cakwe sendiri, khusus untuk cakwe teman-teman, cakwe ini biasanya terkendala ya pada karena kan bumbu di sini ada bumbu bawang putih ya. Bawang putih ini sangat berpengaruh ya teman-teman, sangat berpengaruh pada adonan. Saya juga karena ini harus artinya harus penelitian ya, kalau bawang ini dicampur dengan adonan dengan pengembang ini sangat kontra mungkin seperti itu. Karena kalau bisa dibuktikan teman-teman, ketika membuat gilingan menghaluskan atau mengulek bawang putih mendadak kemudian kita campurkan di adonan itu, saya jamin itu memang kesulitan kita untuk jadi rotinya itu atau adonan kita itu. Saat berkali-kali juga saya alami, sehingga ketika kita memang sistemnya mendadak ketika membuat cakwe itu biasanya kita beri air panasan seperti itu, karena kemungkinan untuk meringankan ya zat yang terkandung di dalam bawang itu sendiri, sehingga cakwe ini mudah nantinya ngembang. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa faktor yang menyebabkan kadang itu kita gagal ngembang. Tak terkecuali yang poin pertama, yang bahasan pertama kita adalah teman-teman tuh harus mempelajari dulu bagaimana cara membuat adonan. Jangan dulu lah kita berpikir untuk menambahkan bahan-bahan yang lain-lain yang perasa, aroma dan lain-lain. Kalau belum teman-teman menguasai itu. Hal pokok yang utama membuat roti itu adalah beberapa bahan saja ya teman-teman. Saya pernah menjelaskan. Kita sediakan saja dulu tepung, mentega, pengembang itu sendiri, dan gula kalau membuat roti. Itu saja, coba dengan itu dulu teman-teman. Jangan dulu penambahan-penambahan. Ketika memang teman-teman sudah bisa dari bahan keempat bahan itu, artinya dari tepung terigu tadi, mentega, kemudian gula secukupnya teman-teman, kemudian pengembang itu sendiri. 4 bahan ini coba dulu teman-teman berkali-kali. Ketika ini memang sudah jadi, sudah maksimal untuk ngembang, artinya sudah kalis, jangankan ngembang dulu, kalis dulu. Sudah kalis, nah teman-teman nantinya persiapkan yang lebih bagus lagi seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman sedikit penjelasan saya tentang gagalnya teman-teman ketika membuat adonan. Mohon maaf sekali lagi, jangan menyalahkan konten-konten kreator, artinya lihat dulu background konten kreator. Kemudian seperti kami juga mungkin ya memang disalahkan juga teman-teman, kadang karena teman-teman sendiri membuat adonan gagal, kadang menyalahkan kita sendiri, seolah-olah praktek kami itu ditutup-tutupi kan seperti itu. Tidak teman-teman, kami adalah asli 100% pedagang seperti itu, jadi bisa dicek di lapangan dan bisa datang, artinya kalau memang teman-teman yang dekat dengan tempat kami berdagang. Oke teman-teman, itu saja, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.